Ya sebenarnya kasus-kasus seperti ini sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ya pertama kita nasihati ya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ambisi dunia kita ini membuat kita jatuh kepada keterpurukan, rakus terhadap kepentingan dunia kita sehingga membuat kita memperbanyak hutang, bahkan semoga tidak terjadi bagi yang penanya jatuh kepada perbuatan riba. Kalau ini sempat terjadi, maka yang pertama kali harus dilakukan ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah kemudian bagaimana usaha kita berikutnya? Tadi sudah bagus ya, menjual aset untuk melunasi hutang-hutangnya, dan juga ya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabatnya dan kepada kita umatnya. Dan beliau pernah juga mendapati salah seorang sahabat yang dia murung. Ketika Nabi tanya kenapa, ya ternyata dia memiliki banyak hutang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ya supaya lepas daripada terlilit hutang. Ya kemudian juga di antara doa yang Nabi ajarkan supaya kita bisa lepas daripada hutang-hutang kita, dan juga agar diri kita ini enggak tamak kepada yang haram-haram, menjauhi diri daripada hal-hal yang haram-haram, yaitu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halal-halal darimu sehingga aku menghindari hal-hal yang haram. Dan cukupkanlah aku ya Allah, buat aku kaya, tidak membutuhkan selain daripada dirimu. Ini merupakan doa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menghindari kita daripada perbuatan dosa, terutama dalam hal makanan, mencari rizki. Kemudian juga tidak berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini juga ya tergolong di antara ya doa yang bisa membantu kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Maka oleh sebab itu ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, mari kita kendalikan ya diri kita. Ketamakan atau keinginan kuat terhadap dunia ini, memang kita diperintahkan untuk bekerja, mencari nafkah, berbisnis. Tapi ingat, jangan sampai yang mencari rezeki tersebut kita jatuh kepada sifat tamak sehingga menghalalkan segala macam cara. Ini nggak dibolehkan dalam agama kita. Bekerjalah dengan cara yang memang kita mampu untuk bekerja, tapi jangan sampai karena ketamakan kita, begitu mudahnya kita meminjam uang, kemudian tak mampu untuk membayarnya, sehingga membuat kita sengsara ya dunia. Begitu juga bisa terhadap akhirat kita berpengaruh dengan tadi disebutkan yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat kita, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan hal-hal lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Bapak yang bertanya ya untuk mempermudah segala macam urusannya, dan juga yang melunasi segala macam hutang-hutang yang beliau sedang alami. Baik, jazakumullah.